Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Masih lancar kan ya bulan puasa? Ini sekarang udah bulan puasa ke-23. Tetap semangat ya ngejalanin puasanya bagi yang menjalankan. Perkenalkan, nama saya Aziza. Di video ini saya akan membahas salah satu menu takjil yang biasanya sering atau ada pada saat bulan puasa, yaitu risol isi ayam suwir. Mungkin teman-teman udah gak asing lagi ya sama risol, karena risol ini walaupun gak di bulan puasa pun juga ada kan setiap hari, kayak di sarapan kita selalu ada yang mungkin makan risol dulu sebelum makan nasi. Nah, di video ini aku mau sharing sedikit nih mengenai risol, karena mungkin teman-teman juga gak ada yang tahu nih asal-usul risol itu dari mana. Mungkin kita langsung aja ya bahas. Nah, risol ini kan terkenal banget nih, jajanan pasar khas Indonesia. Nah, ternyata risol ini asalnya itu dari Prancis. Dibuatnya itu pertama kali di Prancis, lalu menyebar ke Brazil hingga ke Indonesia. Berbeda dengan jajanan pasar lainnya, risol atau risoles ini sama terkenalnya dengan kroket atau pastel. Nah, teman-teman udah nggak ada yang asing lagi nih sama kroket atau pastel, karena setiap pagi atau mungkin pagi, siang, malam, kalau misalnya masih ada yang jual ya, itu selalu ada gitu, dan bisa jadi menu untuk camilan. Banyak orang yang ngira juga kalau risol ini diadaptasi dari kuliner Belanda. Ternyata awalnya itu memang diciptakannya dari Prancis. Nah, mungkin teman-teman belum ada yang tahu nih kalau risol itu memiliki beberapa fakta, dan kayaknya kita langsung aja deh bahas. Fakta pertama, risol itu berasal dari Prancis. Nah, tadi udah aku jelasin ya di awal kalau risol itu dibuat pertama kali di Prancis. Nah, risol ini merupakan camilan gurih yang pertama kali dibuat di Prancis. Jajanan pasar yang satu ini ternyata memiliki banyak latar belakang sejarah yang menarik. Menurut penjelasan dari Taste Atlas, nama asli dari risol adalah risole, R-I-S-S-O-L-E, itu ejaannya ya. Jadi orang-orang Prancis dulu memang suka banget yang namanya buat hidangan dengan menutup bagian ujung pastry atau adonan yang diisi sama berbagai jenis makanan. Nah, sisa dari adonan tepung terigu digunain lagi nih untuk membuat kulit risol yang lebih tipis. Kenapa? Karena supaya tidak mudah pecah saat digoreng. Kemudian setelah dibuat adonannya, pada saat digoreng ditambahkan tepung roti supaya teksturnya lebih renyah saat digigit. Fakta kedua, di Prancis, risol mungkin kudapan gurih yang diambil dari sisa-sisa makanan. Tapi ketika menyebar ke beberapa negara lainnya, semua negara itu memiliki risol versi mereka masing-masing. Kayak contohnya aja di Indonesia kan, banyak banget gitu menu atau isi dari risol, kayak sayuran atau daging, atau yang sekarang nih yang mungkin terbaru atau lebih modern ya, ada risol yang isinya smoked beef, telur, kemudian saus pedas, saus tomat, dan juga mayo. Itu favorit anak-anak banget untuk zaman sekarang ini. Nah, risol ini dapat ditemukan juga di beberapa negara Eropa. Bentuknya juga bermacam-macam, ada yang bulat, ada yang lonjong, tapi semuanya itu masih menggunakan tepung roti sebagai lapisan luarnya. Nah, walaupun memiliki isi versi negaranya masing-masing, memiliki menu masing-masing, dan juga bentuknya yang berbeda-beda, tetapi tetap menggunakan tepung roti sebagai lapisan luarnya. Nah, selain di beberapa negara Eropa, risol juga populer banget di Australia, New Zealand, Brazil. Isiannya juga berbeda-beda nih, meskipun kebanyakan dari 3 negara tadi itu potongan daging cincang atau sayuran gurih. Fakta ketiga, jadi makanan pembuka. Nah, mungkin teman-teman juga ada nih yang sebelum sarapan makan nasi, ada yang ngemil dulu nih sama risol.
siapa yang suka kayak gitu. Kalau aku sih kalau lagi yang jualnya buka ya karena di rumah aku itu nggak setiap hari itu buka. Kalau misalnya dibuka aku biasanya suka beli risol. Penyebaran risol atau risoles di Indonesia pertama kali ternyata itu dipopulerin sama Portugis dan Belanda saat masuk ke Indonesia. Meski berasal dari Prancis, orang Belanda itu seneng banget nih yang namanya makan risol atau risoles, yang artinya itu merujuk pada pastry isi daging. Oh ya, aku tadi belum jelasin ya istri dari risol itu apa. Jadi risoles atau risol itu isinya pastry yang diisi daging. Di negara asalnya, Prancis, risol itu justru dijadikan makanan pembuka sebelum makanan utama disajikan. Bahkan kadang dijadikan juga sebagai pelengkap oleh orang-orang Prancis. Nih, siapa nih yang sama kayak orang-orang Prancis? Ada yang makan nasi, tapi makan risol juga. Nah, fakta yang keempat, camilan internasional. Kalau di Portugal nih contohnya, bentuk risol itu sekarang ini lebih mirip kayak puff pastry yang renyah dan flaky. Isiannya itu juga nggak hanya ayam aja, biasanya juga ada ikan tuna, gurita, bebek, bayam, bahkan sampai irisan babi atau sapi ya. Karena kalau di Portugal itu kan di beberapa negara ya Eropa ada yang melegalkan daging babi gitu. Kombinasi dari isian ini juga yang tadi aku sebutin itu juga dilengkapi sama keju. Nah, sementara di Irlandia, risol jadi gorengan yang jatuhnya 11-12 sama kroket kentang. Wah, aku juga baru tahu nih. Gimana rasanya ya 11-12 sama kayak kroket kentang? Nah, bedanya mereka menambahkan irisan sosis dan tambahan ayam atau saus. Mungkin gak jauh beda kali ya sama Indonesia. Isian ayam, saus, ada yang berisi sosis, cuma bedanya ini kalau di Irlandia 11-12 sama kroket kentang. Nah, untuk selanjutnya begitu juga di Brazil. Isian risolnya itu lebih meriah lagi. Adonannya itu isiannya ditambah sama lelehan keju. Terus ada varian lainnya juga. Mereka juga sering nambahin ayam atau udang. Wah, ternyata di beberapa negara itu isiannya banyak banget ya, kayak ada yang isi gurita, bebek, bayam, sapi cincang, terus apalagi tadi ditambahin sama keju. Banyak banget ya variannya. Fakta kelima, kudapan gurih yang legendaris. Dari masa ke masa, popularitas risol itu nggak pernah yang namanya turun atau hilang gitu aja. Karena meskipun ratusan snack hingga jajanan kekinian yang eksis, tapi penggemar risol di setiap negara tetap banyak, bahkan malah bertambah ya. Kayak anak-anak aja sekarang banyak banget yang suka banget sama risol. Seperti nih di Australia sama New Zealand, risol itu dijadiin menu makanan utama. Isiannya lengkap banget dari daging sapi, kambing, atau ayam. Bahkan ukurannya itu lebih besar, mirip kayak rolade daging. Wah, nggak bisa bayangin ya segede apa itu. Bisa kenyang banget walaupun cuma makan 2 atau 3 potong. Nah, risol ini juga disajikan dengan roti hangat, salad, atau keju. Begitu juga dengan di Indonesia nih. Risol kayak udah jadi warisan kuliner tradisional kan, yang legendaris, padahal awalnya itu dibuatnya di Prancis. Tadi itu beberapa fakta dari risol atau risoles. Gimana teman-teman? Sekarang udah nggak bingung atau udah tahu kan asal-usul dari risol dan juga fakta-faktanya? Cukup sekian video kali ini. Maaf kalau ada salah kata atau penjelasan yang belibet atau mungkin kata-kata yang susah keluar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.